para pecinta buku Indonesia, selamat datang di Literasi Syahnas. Masih dalam bulan-bulan kami mengangkat buku karya Ramadan KH, The Library of Ramadan KH. Dan ini adalah buku yang akan kami bahas. Buku yang mungkin mengundang banyak pertanyaan. Daripada saya banyak ngomong, mendingan saya nanya kepada anak dari Ramadan KH, suami saya, Gilang Ramadan, yang memang membersamai ayahnya pada saat proses pembuatan buku ini. Bagaimana ceritanya saat itu? Karena sebagai seorang penulis biografi Ramadan KH, dan kebetulan yang ditulis adalah tokoh yang kan kita tahu ayahmu itu sangat jatuh cinta dengan segala sesuatu yang berbau Jawa Barat, Sunda, khususnya sebagai orang Cianjur, rasanya ada kedekatan emosi. Dengan Pak Ali Sadikin. Iya, seperti itu. Bahkan dengan Om William Suryajaya, walaupun keturunan pengusaha akan tetapi sangat halus sekali berbahasa Sundanya. Ini berbeda sekali karena metode penulisan buku ini juga seperti Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Jadi seakan-akan Ramadan KH hanya sekedar untuk menuliskan saja. Apapun yang diucapkan, apapun yang dipikirkan, apapun yang berupa tindakan itu hanya sebagai pencatatan saja. Bagaimana ceritanya waktu itu? Jadi ceritanya pada saat itu saya sepengetahuan saya, ayah saya itu kan memang kedekatannya dengan, pada saat itu mungkin ada sayap kiri sayap kanan ya. Istilahnya mungkin ayah saya di komunitas Pak Ali Sadikin dan lain-lainnya. Nah pada saat itu mungkin Pak Harto ini kan semuanya juga kan saya melihatnya ingin memajukan negara ini seperti apa. Ayah saya memang tidak mempunyai pemikiran pada saat itu untuk membuat tulisan untuk Pak Harto pada saat itu. Entah bagaimana pada saat itu ada kedekatan ayah saya dengan Pak Dwi Payana. Betul. Pak Dwi Payana ini kan G. Dwi Payana. G. Dwi Payana, beliau pada saat itu jabatannya di soal film kalau nggak salah di Parvi. Nah beliau bicara sama Pak Ramadan sekiranya untuk membuat buku mengenai Pak Harto. Saya rasa pada saat itu ayah saya tidak langsung menerima atau tidak langsung mereject pada saat itu. Bahkan beliau, ayah saya menanyakan kepada rekan-rekannya bagaimana sebaiknya untuk penulisannya atau mungkin apakah saya terima atau tidak. Pada saat itu sewaktu ayah saya menerima pekerjaan ini, beliau kayaknya sepertinya agak sedikit gelisah karena harus mencari judulnya apa. Untuk supaya pada saat itu mungkin kayaknya pada saat itu ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui untuk Pak Ramadan menulis Pak Harto pada saat itu. Tapi akhirnya dia mendapatkan judul, yaitu judulnya mungkin bahasa Inggrisnya I Stole Two ya istilahnya. Iya. Sehingga beliau mendapatkan keleluasaan untuk supaya menulis buku ini, buku Pak Harto ini. Jadi memang ini kayak autobiografi. Ya. Jadi seperti yang dipaparkan kepada G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Jadi autobiografi. Sudah punya buku ini? Baca deh. Lepas dari pro dan kontranya, banyak sekali yang bisa dipetik pelajarannya. Masih di Literasi Syahnas, The Library of Ramadan KH, yang kali ini kami akan membahas, mengulas tentang buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Ada tulisan di belakang ini yang merupakan tulisan dari Pak Harto sendiri. Kalau ditanya, apa wasiat saya kalau saya nanti pada waktunya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Wasiat saya sebenarnya bukan wasiat saya sendiri, melainkan wasiat atau pesan kita bersama, yakni agar mereka yang sesudah kita benar-benar dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini.
Saya pikir yang penting adalah suatu pengelolaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sedemikian rupa, sehingga cita-cita perjuangan bangsa kita benar-benar terlaksana dan tercapai dengan sebaik-baiknya. Selama bangsa Indonesia tetap berpegang kepada Pancasila sebagai landasan idealnya dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusinya, dan tetap setia kepada cita-cita perjuangannya, ialah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan sendirinya persatuan dan kesatuan bangsa itu akan bisa terwujud. Berpegang kepada kedua hal itu, cita-cita perjuangan sebagai bangsa yang tetap ingin merdeka, berdaulat, bisa hidup dalam kemakmuran dan keadilan, niscaya akan tercapai insya Allah. Begitu tulisannya Pak Soeharto almarhum, yang menjadi warisan dan legasi bagi generasi sekarang. Kalau dilihat dalam situasi yang kayak gini gitu ya, buku ini menjadi sangat penting loh untuk jadi pembelajaran. Ya, betul. Dan apa yang pernah ayahmu Ramadan KH menyampaikan, dan waktu itu ibu kandungmu yaitu Christine Ramadan Atmaja Saputra ini masih ada dan masih menjabat di Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Ya. Silakan. Ya, pada saat itu mungkin ada sebuah pemikiran dari ayah saya, istrinya bekerja di sebuah di pekerja PNS istilahnya. Dan zaman itu susah sekali untuk menolak pekerjaan yang sudah dicetuskan oleh seorang presiden Pak Harto. Siapa yang berani pada saat itu? Cuman ayah saya pada saat itu, saya yakin ayah saya bertemu sama Pak Harto mungkin bisa dihitung tidak lebih dari 5 kali, mungkin 4 kali. Oh ya? Iya. Untuk menulis buku ini? Iya. Jadi segala sesuatu kayak transkrip dikirim ke rumah? Transkrip, seingat saya pada saat itu ajudannya saya ingat masih siapa, kalau nggak salah pada saat itu Pak Wiratno. Pak Wiranto, maaf. Pak Wiranto pada saat itu suka mengantarkan naskah-naskahnya, dan Pak Dwi Payana juga. Nah, pada saat itu saya ingat betul bahwa ada suatu pengutaraan dari Pak Harto yang sangat penting sekali. Mungkin ayah saya menolak dengan halus. Ayah saya mengutarakan, sekiranya apakah ada yang lain mungkin lebih bagus daripada saya untuk membuat buku biografi ini. Terus Pak Harto mengutarakan, sekiranya untuk dicoba dulu, karena saya juga menjadi presiden, juga tidak berkeinginan saya menjadi presiden seperti ini mungkin pada saat itu. Jadi kita harus istilahnya mencoba terlebih dahulu untuk sesuatu hal yang mungkin sulit dalam hidup kita. Barulah nanti akan tahu kamu bisa atau tidak. Pada saat itu sebetulnya Pak Harto tahu Pak Ramadan itu bisa, paling ahli mungkin. Tapi pengutaran itu cukup penting, bahwasanya orang tuh jangan menolak kalau seandainya belum melakukan sesuatu. Seperti yang Anda lihat ya, saya memakai Universitas Indonesia. Dan waktu itu saya membelinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun lalu baju ini ketika saya untuk mengambil sertifikasi keahlian untuk memahami urusan jantung, ginjal, pembuluh darah dan segala macam. Maka saya ngambil kelas di sana, kemudian lihat ada jumpers ini dan saya membelinya. Pada saat saya mulai membaca buku karya atau yang ditulis oleh Ramadan KH, walaupun as told to gitu ya, tentang Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya terpaku di halaman 161, bab 21, mengenai Tritura berkumandang, gaduh yang memuncak tak terhenti, gerah meliputi dunia kampus mahasiswa. Di tengah suasana ini, Kabinet Dwikora membuat langkah yang tambah menggoncangkan. Di bulan Desember 1965 terjadi penggantian uang, dan uang lama diturunkan nilainya yang 1.000 dijadikan 1 perak. Masya Allah. Tentu saja keadaan menjadi tambah goyah dan panas.
Lalu pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan harga karcis bus dan kendaraan umum lainnya ya naik juga pastinya kan. Tarif bus yang naik dari 200 perak menjadi 1.000, naik 5 kali. Menyebabkan para mahasiswa tidak tahan. Kejadian ini ditafsirkan oleh sementara pihak sebagai usaha beberapa menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus mengganyangkan Gestapo PKI ke soal kenaikan harga ke isu ekonomi. Maka para mahasiswa berkumpul di gedung Fakultas Kedokteran di Salemba, lalu mengadakan demonstrasi di bulan puasa. Sementara saya mendengar para mahasiswa dan para pemuda itu berseru-seru, "Hidup Pak Harto, hidup Pak Harto." Saya berusaha keras menjaga agar jangan sampai terjadi chaos. Kalau itu yang sampai terjadi, hancurlah kita semua dan PKI yang bakal bersorak. Coret-coret di dinding-dinding, di jalan-jalan, tambah menjadi-jadi. Dan tulisan-tulisan dengan huruf-huruf besar itu mulai mengarah pada soal-soal pribadi Bung Karno. Di samping mencaci Subandrio dengan sebutan anjing Peking, Hairul Saleh dan beberapa orang lagi. Stop import istri, tulisannya. Maka Bung Karno mulai memarahi mahasiswa. Dalam periode inilah lahir eksponen 66. Seperti yang disebut oleh para pelakunya sendiri. Para mahasiswa yang aktif menentang kebijaksanaan pemerintah waktu itu. Tuntutan rakyat atau Tritura dikumandangkan. Yaitu bubarkan PKI. Ritul, bubarkan kabinet Dwikora dan turunkan harga. Sementara pangkat saya dinaikkan pada tanggal 1 Februari 1966 menjadi Letnan Jenderal. Saya berulang kali mengadakan hubungan dengan para mahasiswa itu. Saya mendengarkan pendapat mereka, keinginan mereka, dan hasrat mereka. Saya merasa harus dekat, menjaga jangan sampai terjadi kekacauan yang berlebihan. Chaos tidak boleh terjadi. Dan kalau para mahasiswa saja yang turun ke jalan, mereka akan bisa diajak bicara. Mereka akan mengerti apa itu disiplin. Wow. Di halaman ini cerita yang berbeda dengan kejadian di tahun 1998. Anda tahu kan terjadi apa saat itu? Dan tahu kan apa yang terjadi pada saat baru-baru saja kemarin ini? Kekuatan mahasiswa memang sungguh luar biasa. Sebuah buku memang sungguh luar biasa membawa pembelajaran bagi yang suka membaca maupun yang tidak tahan dengan tulisan hitam putih, akan tetapi suka mendengarkan cerita-cerita sejarah. Supaya apa? Jangan lupakan sejarah agar tidak mengulangi banyak kesalahan yang lama. Itu yang selalu saya ajarkan kepada 3 anak kami, karena kami memiliki anak dari generasi Z. Dan dari 3 anak kami, 2 merantau. Yang saya selalu pesankan, jangan membenci bangsamu. Apapun yang terjadi, mereka tetap mesti mencintai kembali untuk membangun dengan passionnya masing-masing. Karena memang untuk jadi pemimpin itu susah. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi pejabat apapun. Itu ada kelompok yang mencintai, memuja, bahkan adalah yang mengkultuskan. Tapi nggak banyak. Banyak juga, nggak sedikit, banyak juga sebaliknya yang membenci, mencaci maki, dan ini kan hidup di sosial media, bukan hidup di buku lagi, sehingga hal-hal yang jelek mudah sekali untuk tertangkap gitu loh sama generasi muda. Apa yang Gilang ingin sampaikan melalui buku-buku karya ayahmu, Ramadhan KH, supaya anak-anak muda nggak salah jalan? Ya kalau saya melihatnya ya, kalau dari seluruh presiden yang terlahir di Indonesia, itu pastinya ada yang melakukan kesalahan, tapi banyak juga melakukan sesuatu hal yang positif gitu untuk memajukan Indonesia. Saya bisa membayangkan Pak Harto itu kan jadi presiden selama 30 tahun. 32 tahun. 30 segitu tahun. Boleh dibilang tidurnya mungkin setiap hari hanya 3 jam kali. Bisa selama jadi. puluhan tahun Bisa jadi. mikirin untuk kemajuan Indonesia.
Iya. Cuman mungkin ada banyak juga ada beberapa, bukan banyak, saya tidak mengutarakan banyak. Ada beberapa hal mungkin yang mungkin seyogianya tidak dia melakukan menjadi hal yang tidak baik untuk Indonesia. Tapi kita juga tidak mengerti pada saat itu kenapa Ada alasan ada apa? alasan. Ada Jadi alasan ada apa? alasannya. Mm-mm. Coba kita Ya. selalu melihatnya sesuatu hal yang jadi negatif ya kan. Tapi tidak melihat kenapa dia melakukan itu, kadang-kadang saya suka menanyakan kepada ayah saya, "Pak, itu dia benar nggak sih melakukan itu?" Udah, kalau kamu pengen tahu, baca aja dulu, nanti kamu akan melihat kenapa dia melakukan itu, atau mungkin kesalahannya apa. Kalau apabila ada kesalahan, maka untuk generasi berikutnya tidak melakukan hal yang memang dia lakukan pada saat itu melakukan kesalahan. Betul. Maka saya melihatnya memang manusia itu dia tidak ada yang perfect. Apalagi menjadi presiden, ya itu nggak gampang untuk memaintain beribu-ribu pulau Indonesia yang besar ini. Maka kita memang harus menghormati siapapun itu presidennya, dan pekerjaan menjadi presiden itu sangat berat sekali. Dan itu saya melihat dari Pak Harto pada saat itu, saya juga masih relatif muda. Banyak yang tidak menyukai, tapi banyak juga yang dia lakukan positif untuk Indonesia. Jadi, apakah buku ini sudah menjadi salah satu koleksi Anda di perpustakaan atau Anda mulai membacanya karena memang tertarik untuk mempelajari sebenarnya pikiran, ucapan, dan tindakan seorang presiden itu seperti apa sih? Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto, dan buku ini yang ditulis oleh Ramadhan KH menarik untuk menjadi pembelajaran hidup kita.